Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh keberkahan dan hikmah bagi sahabat pena Arumi. Semoga setiap karya yang terlahir dari pena ini menjadi cahaya kebaikan, inspirasi, dan manfaat yang membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Sahabat semua, jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, dan tinggalkan komentar. Rania berdiri di depan cermin kamarnya yang sederhana. Gaun pengantin putih yang dipinjam dari temannya membalut tubuhnya dengan pas. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena ia merasa cantik hari itu, tetapi karena sebentar lagi ia akan menjadi istri Adam, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati. Adam bukan hanya pria tampan, tetapi juga pekerja keras dan penuh perhatian. Meski mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, cinta mereka terasa begitu kuat, seolah-olah tidak ada yang bisa menggoyahkan. Di luar, pesta kecil diadakan di halaman rumah Rania. Para tamu terlihat bahagia, meski kebanyakan adalah kerabat dari pihak Rania. Dari keluarga Adam, hanya ibu dan kakaknya yang hadir. Mereka duduk di kursi tamu dengan wajah dingin, seakan-akan tidak tertarik pada kebahagiaan yang terpancar dari pasangan baru itu. Ibu Adam, Bu Mirna, terlihat sibuk mengamati para tamu dengan tatapan yang tidak menyenangkan, sementara Dina, kakak Adam, sibuk memandang rendah semua yang ada di sana. Rania mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mengganjal di hatinya. Hari itu, ia hanya ingin fokus pada kebahagiaannya. Saat akad nikah selesai, Adam menggenggam tangan Rania erat. "Kita akan bahagia, Rania. Aku janji," bisiknya lembut di telinga istrinya. Kata-kata itu membuat Rania merasa seolah-olah dunia adalah miliknya. Namun, ketika pandangannya beralih ke arah Bu Mirna, senyuman hangatnya perlahan memudar. Tatapan tajam mertuanya seolah menembus ke dalam dirinya, membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Ketika malam tiba, setelah semua tamu pulang, Adam dan Rania berbincang di beranda rumah. Mereka berbicara tentang impian dan harapan mereka di masa depan. Adam meyakinkan Rania bahwa ia tidak perlu khawatir tentang apapun. "Aku akan selalu ada di sisimu," katanya dengan penuh keyakinan. Namun, suara Bu Mirna yang memanggil Adam dari dalam rumah menyadarkan Rania bahwa kebahagiaannya mungkin tidak akan berlangsung lama. Hari pertama setelah pernikahan, Rania merasakan sesuatu yang ganjil. Bu Mirna, yang seharusnya menunjukkan rasa sayang pada menantu barunya, justru memperlakukan Rania dengan dingin. Saat sarapan, Bu Mirna mengomentari cara Rania menyeduh teh. "Kalau cuma bikin teh saja nggak bisa, bagaimana mau jadi istri yang baik untuk Adam?" katanya sinis. Dina, yang duduk di sebelahnya, hanya tertawa kecil, seolah-olah menikmati momen itu. Rania terdiam, menahan sakit di dadanya, mencoba berpikir bahwa mungkin ia hanya perlu waktu untuk diterima. Adam tampaknya tidak menyadari perlakuan keluarganya terhadap istrinya. Ia sibuk bekerja, meninggalkan Rania bersama Bu Mirna dan Dina di rumah. Hari-hari pertama pernikahan yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan berubah menjadi tekanan batin yang perlahan menyelimuti Rania. Setiap hari, ia merasa seperti seorang tamu yang tidak diinginkan di rumah mertuanya. Namun, Rania tetap berusaha berpikir positif. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah ujian awal pernikahan. Ia mencoba membantu Bu Mirna di dapur, tetapi setiap langkahnya selalu salah di mata sang mertua. Ketika Rania mencoba menyapu halaman, Dina justru berkata dengan nada mengejek, "Kamu cocoknya memang jadi pembantu, bukan jadi istri abangku." Kata-kata itu menusuk hati Rania, tetapi ia tetap memilih diam. Malam itu, saat Rania duduk di kamarnya sendiri, ia melihat Adam tertidur lelap di sampingnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah janji kebahagiaan yang Adam ucapkan hari itu masih relevan? Apakah cinta saja cukup untuk bertahan di tengah tekanan keluarga yang begitu kuat? Air matanya mengalir perlahan, tetapi ia menahan isak tangisnya. Dalam gelap, Rania hanya bisa berharap bahwa hari esok akan membawa keajaiban untuk menyelamatkan pernikahannya. Hari pertama Rania di rumah mertua dimulai dengan ketukan keras di pintu kamarnya. Suara Bu Mirna terdengar tajam,
membangunkannya dari tidur yang tidak nyenyak. "Rania, bangun. Jangan malas-malasan. Kalau sudah jadi istri, jangan lupa tugasmu di rumah," serunya. Rania melirik jam di dinding. Baru pukul 5 pagi, tetapi ia segera bangkit, takut dianggap tidak sopan. Dengan cepat, ia mengenakan pakaian sederhana dan melangkah ke dapur. Sesampainya di dapur, Bu Mirna sudah menunggunya dengan tatapan tidak puas. "Bikin sarapan untuk keluarga. Jangan lupa, Adam suka telur setengah matang," perintahnya. Rania menuruti semua tanpa banyak bicara, meskipun ia merasa seperti asisten rumah tangga daripada seorang menantu. Saat ia sibuk memasak, Dina masuk ke dapur dengan senyuman sinis. "Kamu cocok juga ya di dapur begini. Jangan sampai abangku menyesal menikahi kamu," katanya dengan nada mengejek. Rania hanya tersenyum tipis, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Adam semakin jarang ada di rumah karena pekerjaan, meninggalkan Rania sendirian bersama ibu dan kakaknya. Setiap gerak-geriknya selalu diawasi, setiap langkahnya selalu salah di mata mereka. Suatu hari, Rania mencoba menyapu halaman, tetapi Bu Mirna datang dan mengomel karena ia dianggap tidak menyapu dengan benar. "Lihat itu, masih ada daun-daun berserakan. Kamu ini gimana sih? Kalau begini caranya, Adam bisa menyesal menikahimu," kata Bu Mirna dengan nada tinggi. Rania mencoba berbicara dengan Adam malam itu, berharap suaminya akan memahami kesulitannya. Namun, Adam hanya memintanya untuk bersabar. "Mereka memang keras, Rania. Tapi mereka keluargaku. Aku nggak mau ribut dengan ibu dan Dina. Kamu harus coba mengerti," katanya dengan nada lembut yang membuat Rania sulit membantah. Namun, kata-kata itu justru membuat Rania merasa semakin sendirian. Ia merasa seperti berjuang sendiri untuk pernikahan ini, sementara Adam hanya diam dan membiarkannya berjuang. Puncak ketegangan terjadi ketika Rania mencoba membuat kejutan kecil dengan memasak makan malam untuk keluarga. Ia berharap masakannya akan menjadi jalan untuk meluluhkan hati Bu Mirna dan Dina. Namun, bukannya pujian yang ia terima, Bu Mirna justru melontarkan kritik pedas. "Apa ini? Masakan kamu hambar sekali. Kalau nggak bisa masak, lebih baik nggak usah coba-coba. Adam nggak akan betah makan makanan seperti ini," katanya sambil meletakkan piring dengan kasar. Dina hanya tertawa kecil, menikmati kekacauan itu. Malam itu, Rania kembali menangis di kamarnya. Hatinya terasa hancur, tetapi ia tidak ingin Adam tahu. Ia tidak ingin suaminya merasa terbebani. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah takdir yang harus ia jalani? Apakah menjadi istri berarti kehilangan kebebasan, harga diri, dan kebahagiaan? Ia merindukan Adam yang dulu, pria yang berjanji untuk selalu melindunginya. Ketika Adam akhirnya pulang malam itu, ia langsung masuk ke kamar dan tertidur tanpa banyak bicara. Rania ingin mengungkapkan semua rasa sakit yang ia pendam, tetapi keberaniannya sirna saat melihat wajah lelah suaminya. Dalam hening, ia hanya bisa memeluk lututnya di sudut kamar, merasa lebih kecil dari sebelumnya. Keesokan harinya, saat Rania bangun, ia melihat secarik kertas di meja. Ternyata itu catatan dari Bu Mirna, penuh dengan tugas rumah tangga yang harus ia selesaikan hari itu. Dengan perasaan berat, Rania mengambil kertas itu dan mulai bekerja tanpa suara. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah pernikahan ini benar-benar layak diperjuangkan jika ia hanya dianggap sebagai babu di rumah ini. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Rania baru saja selesai menyapu halaman ketika Bu Mirna memanggilnya dengan nada tinggi. "Rania, ke sini, sekarang." Suara itu membuat langkah Rania terhenti. Ia buru-buru masuk ke ruang tamu dan melihat Bu Mirna duduk dengan wajah murka, memegang piring yang pecah. "Apa ini? Kamu bahkan nggak bisa mencuci piring dengan benar. Bagaimana Adam bisa hidup nyaman kalau kamu seperti ini?" Bentakan itu menusuk hati Rania, tetapi ia hanya menunduk,
berusaha tidak menangis di depan mertuanya. Dina yang duduk di sofa hanya tertawa kecil. Kasihan, Bu. Memang orang dari kampung biasanya begitu, serba nggak bisa. Kata-kata itu membuat kepala Rania berdenyut. Ia ingin membela diri, tetapi suara Dina begitu nyaring, membuatnya merasa semakin kecil. Maaf, Bu. Saya akan lebih hati-hati, jawab Rania pelan. Namun, permintaan maafnya justru membuat Bu Mirna semakin marah. Maaf itu nggak cukup, Rania. Belajar dong jadi istri yang pantas. Malam harinya, Rania mencoba berbicara dengan Adam. Ia memutuskan bahwa sudah saatnya suaminya tahu apa yang terjadi di rumah itu. Adam, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Ibumu dan Dina, mereka selalu menyalahkan aku. Aku merasa bukan menantu di sini, aku lebih seperti pembantu. Suaranya bergetar, matanya penuh air mata. Namun, Adam hanya menghela napas panjang. Rania, jangan terlalu sensitif. Ibu memang seperti itu, tapi dia tidak bermaksud buruk. Dina juga, dia cuma bercanda. Kamu harus lebih sabar. Jawaban Adam seperti tamparan bagi Rania. Sabar. Sampai kapan aku harus bersabar, Adam? Aku ini istrimu. Bukankah kamu harus melindungiku? Rania berharap setidaknya Adam akan menunjukkan sedikit pembelaan. Namun, Adam hanya memegang tangannya dengan lembut. Mereka keluargaku, Rania. Aku nggak bisa melawan mereka. Tolong, mengertilah. Kata-kata itu membuat hati Rania semakin retak. Hari berikutnya, rasa sakit yang ia pendam semakin memuncak. Ketika Rania sedang menyapu ruang tamu, keluarga besar Adam tiba-tiba datang untuk makan malam bersama. Bu Mirna segera memerintah Rania untuk mempersiapkan semuanya. Jangan diam saja. Hidangkan makanan sekarang, katanya dengan nada memerintah. Rania, tanpa mengeluh, mulai menyiapkan makanan yang dimasak Bu Mirna, meski hatinya dipenuhi amarah. Saat makan malam berlangsung, Rania hanya duduk di sudut ruangan, memperhatikan Adam berbincang dengan keluarganya. Ia merasa seperti orang asing di rumah itu. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika salah satu anggota keluarga besar, seorang bibi, bertanya dengan nada sinis, Rania, kamu ini istri atau pembantu di rumah ini? Kok cuma diam saja? Semua orang tertawa mendengar pertanyaan itu, termasuk Dina. Wajah Rania memerah, tetapi ia tetap menunduk, menahan air mata yang siap tumpah. Setelah tamu-tamu pergi, Rania memutuskan untuk berbicara sekali lagi dengan Adam. Namun, ia hanya mendapat respons yang sama. Rania, aku sudah bilang, jangan terlalu ambil hati. Kamu harus lebih kuat kalau mau hidup di keluarga ini, kata Adam sambil melepas dasinya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Rania. Ia merasa sendirian, tidak ada yang benar-benar berpihak padanya, bahkan suaminya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rania mulai meragukan pernikahannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang Adam yang tertidur lelap. Dalam keheningan malam, ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kehidupan yang ia inginkan? Apakah cinta cukup untuk mengatasi semua rasa sakit ini? Perlahan, air mata mengalir di pipinya, membasahi gaun tidurnya. Dalam hatinya, Rania tahu bahwa perlahan harapannya mulai pudar. Malam itu, Rania memutuskan untuk mencoba berdamai dengan keadaannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah fase sementara. Mungkin kalau aku lebih baik lagi, mereka akan menerimaku, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dari biasanya, berniat membuat sarapan spesial untuk seluruh keluarga. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Namun, usahanya justru berakhir dengan penghinaan. Ketika Rania menghidangkan nasi goreng buatannya, Bu Mirna mencicipinya sebentar lalu meletakkan sendok dengan kasar. Apa ini? Kamu nggak tahu selera keluarga ini? Nasi goreng ini terlalu berminyak, seru Bu Mirna dengan nada jijik. Dina menimpali, memangnya di rumah orang kampung masaknya seperti ini, ya? Tawa kecil dari Dina menggema di meja makan,
sementara Rania hanya bisa menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Adam, yang baru saja duduk di meja makan, hanya menghela napas dan menatap Rania sekilas. Sudahlah, Bu. Mungkin Rania belum terbiasa dengan cara kita. Bukannya membela, Adam justru terdengar seperti memaklumi kekurangan istrinya di depan keluarganya. Kata-kata itu semakin membuat hati Rania teriris. Ia berharap, meski hanya sekali saja, Adam akan membelanya. Hari itu, Rania merasa semakin kecil. Ia menghabiskan waktu sendirian di kamar, menangis dalam diam. Namun, kesedihannya terganggu oleh suara keras Bu Mirna yang memanggilnya. Rania, kamu pikir jadi istri Adam cuma duduk manis di kamar? Bantu Dina beresin gudang sekarang. Dengan perasaan berat, Rania beranjak dan menuju ke gudang. Di gudang yang penuh debu, Dina terus mengomentari segala hal yang dilakukan Rania. Kamu ini lambat sekali, sih. Pantas saja abangku capek kalau pulang ke rumah. Dina tertawa puas setiap kali melihat Rania berjuang memindahkan barang-barang berat. Ketika sebuah kardus terjatuh dari rak karena Rania kehilangan keseimbangan, Dina berteriak keras. Lihat, kan, kamu bikin berantakan lagi. Rania tidak tahan lagi. Ia meletakkan barang di tangannya dan menatap Dina dengan mata berkaca-kaca. Dina, cukup, aku ini manusia, bukan babu. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kalian tidak pernah menghargai. Untuk pertama kalinya, Rania berani mengeluarkan isi hatinya. Namun, alih-alih merasa bersalah, Dina hanya tertawa sinis. Manusia, kalau manusia, tunjukkan kalau kamu pantas jadi bagian keluarga ini. Malamnya, Adam kembali lebih awal dari biasanya. Rania melihat ini sebagai kesempatan untuk mengungkapkan segalanya. Namun, ketika ia mulai bercerita, Adam hanya mengangkat tangan, menyuruhnya berhenti bicara. Rania, aku capek, aku nggak mau dengar soal ibu atau Dina. Kamu tahu, kan, kerjaanku berat. Kalau kamu terus mengeluh, aku juga jadi nggak tenang. Kata-kata Adam menjadi puncak dari semua luka yang selama ini ia pendam. Rania merasa benar-benar sendirian, tanpa siapapun di pihaknya. Ia hanya bisa menatap Adam dengan air mata yang mengalir di pipinya. Dalam keheningan kamar, ia sadar bahwa cinta yang dulu mereka perjuangkan kini terasa seperti penjara tanpa pintu keluar. Pagi itu, Rania duduk di beranda rumah dengan tatapan kosong. Udara dingin terasa menusuk kulitnya, tetapi tidak lebih dingin daripada perlakuan yang ia terima dari keluarga mertuanya. Hatinya penuh luka, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Adam, pria yang ia harapkan menjadi pelindungnya, kini terasa seperti bayangan jauh yang tak bisa ia gapai. Apa gunanya semua ini? Aku mencintainya, tapi kenapa aku harus merasa seperti ini? Gumamnya pelan. Saat ia masih larut dalam pikirannya, Dina muncul dengan wajah muram. Rania, jangan duduk saja. Ibu mau tamu-tamu nanti melihat rumah ini bersih. Cepat sapu halaman, katanya dengan nada memerintah. Rania menoleh, ingin menolak, tetapi melihat tatapan tajam Dina membuatnya mengurungkan niat. Tanpa berkata sepatah kata, ia mengambil sapu dan mulai bekerja. Namun, cobaan hari itu belum selesai. Ketika tamu-tamu Bu Mirna datang, Rania dipanggil untuk menyajikan minuman. Di depan tamu-tamu itu, Bu Mirna mulai mencemooh Rania. Ini menantu saya, Rania. Dia memang masih belajar, ya, tapi kadang rasanya seperti nggak punya bakat jadi istri, katanya sambil tertawa kecil. Tamu-tamu itu ikut tertawa, seolah-olah kata-kata itu hanya candaan. Tapi bagi Rania, setiap kata adalah luka baru. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang sudah menggenang. Malam itu, Rania memutuskan untuk berbicara lagi dengan Adam. Ia merasa tidak ada jalan lain selain meminta suaminya mengambil sikap. Adam, aku nggak kuat lagi. Ibumu mempermalukanku di depan tamu-tamunya, dan Dina selalu menganggapku seperti babu. Aku nggak tahu apa salahku. Apa aku memang tidak pantas untukmu? Suaranya bergetar, matanya memohon pengertian. Adam hanya menghela napas panjang,
lalu menjawab dengan nada datar, "Rania, aku sudah bilang, mereka itu keluargaku. Aku nggak bisa melawan mereka. Kamu harus lebih tegar. Kalau terus begini, aku juga bingung harus bagaimana." Jawaban itu seperti petir yang menyambar hati Rania. Ia menatap Adam dengan mata penuh luka. "Jadi, kamu lebih memilih diam daripada membelaku." "Adam, aku ini istrimu." Namun, Adam hanya memalingkan wajah. "Rania, aku capek. Kamu tahu, kan, aku kerja seharian untuk kita. Kalau kamu terus mengeluh, aku juga akan kehilangan fokus. Tolong, berhenti membesar-besarkan masalah." Kata-kata itu menjadi pukulan terakhir bagi Rania. Ia sadar bahwa cinta yang pernah ia percayai kini mulai berubah menjadi beban yang ia pikul sendiri. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi Adam yang tertidur pulas. Dalam hening, ia bertanya-tanya apakah janji-janji manis yang dulu mereka ucapkan hanyalah dusta. Ia mencintai Adam, tetapi ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan di tengah perlakuan buruk keluarganya dan ketidakpedulian suaminya. Di tengah keputusasaannya, Rania mulai memikirkan sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya, meninggalkan rumah itu. Namun, hatinya masih penuh keraguan. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan membaik, tetapi luka di hatinya berkata sebaliknya. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang dulu ia impikan kini terasa semakin jauh dari genggamannya. Hari itu, Rania sudah memutuskan untuk berbicara dengan Adam sekali lagi. Ia ingin meyakinkan suaminya bahwa pernikahan ini harus diupayakan bersama. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, Bu Mirna datang dengan wajah penuh kemarahan. "Rania, apa-apaan ini? Baju-baju yang kamu cuci kemarin kenapa masih bau?" Bentakan itu menggema di seluruh rumah, membuat Adam yang sedang sarapan menoleh. "Maaf, Bu, mungkin karena cuaca kemarin hujan, jadi belum kering benar," jawab Rania dengan suara pelan. Namun, Bu Mirna tidak puas dengan jawaban itu. "Kamu selalu saja punya alasan. Ini bukan cara seorang istri Adam bersikap. Kamu pikir kami bisa terima perempuan yang gak becus begini?" Dina, yang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, ikut menimpali, "Kasihan abang, dapat istri yang gak kompeten." Rania melirik Adam, berharap suaminya akan membelanya. Namun, seperti biasa, Adam hanya menundukkan kepala, menghindari konflik. "Rania, sudahlah. Jangan terlalu bawa perasaan. Ibu cuma mau kamu lebih baik," katanya dengan nada datar. Kata-kata itu membuat hati Rania hancur lagi. Ia merasa tidak memiliki siapapun di rumah ini, bahkan Adam yang seharusnya menjadi pelindungnya. Malam harinya, Rania duduk di tepi ranjang dengan secarik kertas di tangannya. Ia menuliskan isi hatinya, mencurahkan semua rasa sakit yang ia pendam selama ini. Namun, saat ia sedang menulis, suara gaduh terdengar dari ruang tamu. Dengan ragu, Rania melangkah keluar dan melihat Bu Mirna berbicara dengan nada tinggi kepada Adam. "Adam, kamu harus tegas. Perempuan ini tidak pantas untukmu. Lihat saja, apa yang sudah dia lakukan untuk keluarga kita." "Nggak ada." Bentakan Bu Mirna membuat Rania berdiri mematung di tangga. Ia tidak percaya, Bu Mirna sedang memintanya untuk pergi dari rumah ini. Dina yang berdiri di samping ibunya hanya menyeringai puas. Adam terlihat kebingungan, wajahnya penuh keraguan. Ia tidak ingin menyakiti hati ibunya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa Rania juga terluka. Namun, ketika Bu Mirna menambahkan, "Kalau kamu tetap memilih dia, jangan harap kamu masih punya keluarga ini," Adam akhirnya mengangguk pelan. "Baik, Bu, aku akan bicara dengan Rania," katanya tanpa menatap istrinya yang berdiri tak jauh darinya. Rania merasa seperti langit runtuh di atas kepalanya. Adam, orang yang ia percaya akan melindunginya, justru menyerah pada tuntutan ibunya. Ia berjalan mendekati Adam dengan mata penuh air mata. "Adam, kamu benar-benar akan membiarkan mereka menghancurkan kita?" tanyanya, suaranya penuh kepedihan. Namun, Adam hanya menjawab lirih,
Rania, aku nggak punya pilihan. Ibu adalah keluargaku. Aku nggak bisa kehilangan mereka. Jawaban itu menjadi pukulan terakhir bagi Rania. Ia sadar bahwa cintanya tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan ini. Malam itu, ia kembali ke kamar dan mengemas barang-barangnya dengan tangan gemetar. Dengan hati yang remuk, ia memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk pergi. Malam itu, Rania berdiri di depan cermin dengan koper kecil di sampingnya. Tatapannya kosong, wajahnya terlihat lelah oleh air mata yang terus mengalir tanpa henti. Ia telah mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya, meninggalkan rumah ini, meninggalkan Adam, dan menyerahkan semua mimpi yang pernah mereka bangun bersama. Kalau aku terus di sini, aku hanya akan kehilangan diriku sendiri, gumamnya pelan. Saat ia melangkah keluar kamar, suara langkah kakinya yang lirih terdengar seperti gema di dalam rumah yang sunyi. Rania berhenti di depan pintu kamar Adam, berharap suaminya akan keluar, memintanya untuk tetap tinggal. Namun, pintu itu tetap tertutup rapat, seolah-olah Adam benar-benar menyerah untuk mempertahankan dirinya. Hatinya semakin remuk, tetapi ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Ketika Rania turun ke ruang tamu, ia mendapati Bu Mirna sedang duduk di sofa, menonton televisi dengan wajah puas. Dina, seperti biasanya, memandang Rania dengan senyum mengejek. Akhirnya kamu sadar juga, Rania. Kamu memang nggak cocok di sini, kata Dina sambil menyilangkan tangan di dada. Kata-kata itu membuat dada Rania sesak, tetapi ia tidak ingin merespons. Ia hanya diam, menggenggam koper dengan erat, dan melangkah menuju pintu. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu, Bu Mirna berseru, jangan lupa, Rania. Kamu pergi dari sini bukan karena kami jahat, tapi karena kamu sendiri yang nggak bisa menyesuaikan diri. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Suara dingin itu seperti belati yang menghujam punggungnya. Rania memutar tubuhnya perlahan, menatap Bu Mirna dengan mata yang penuh luka. Ibu benar, saya memang nggak pantas di sini. Tapi, ibu juga nggak pernah memberi saya kesempatan untuk mencoba. Rania melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan pahit di belakangnya. Angin malam menyambutnya, memberikan sedikit rasa dingin yang anehnya terasa menenangkan. Ia berjalan tanpa arah, membiarkan langkah kakinya membawa dirinya pergi sejauh mungkin. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Rania merasakan kebebasan yang pahit, bebas dari penghinaan, tetapi juga kehilangan cinta yang selama ini ia perjuangkan. Di tempat lain, Adam duduk di tepi ranjang, memandangi pintu kamar yang kini terasa hampa. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, tetapi ia tetap tidak bergerak. Ia tahu Rania sudah pergi, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk mengejarnya. Maafkan aku, Rania, gumamnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia tahu bahwa ia telah mengecewakan wanita yang ia cintai, tetapi ikatan dengan keluarganya terlalu kuat untuk ia lepaskan. Rania akhirnya tiba di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan uang kepada petugas dan masuk ke dalam kamar sederhana itu. Di sana, ia duduk di atas ranjang, memandangi koper kecilnya. Semua barang di dalamnya hanyalah sedikit dari apa yang ia bawa ke rumah Adam dulu. Kini, hidupnya kembali ke titik nol. Aku kehilangan semuanya, tapi setidaknya aku masih punya diriku sendiri, pikirnya, berusaha menguatkan diri. Malam itu, Rania menangis hingga tertidur. Air matanya adalah ungkapan rasa sakit, tetapi juga awal dari penyembuhan. Di dalam mimpinya, ia melihat bayangan dirinya yang tersenyum, sebuah janji bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh dari luka yang selama ini membelenggu hatinya. Pagi pertama di luar rumah Adam terasa berbeda bagi Rania. Ia terbangun di penginapan kecil dengan perasaan kosong, tetapi juga sedikit lega. Tidak ada suara Bu Mirna yang memanggilnya, tidak ada tatapan sinis Dina, dan tidak ada lagi keheningan dingin dari Adam. Namun, kebebasan ini tidak serta-merta membalut lukanya.
Ia hanya merasa seperti kapal yang terombang-ambing di lautan luas tanpa tujuan. Rania duduk di tepi ranjang, memandangi koper kecilnya. Ia menyadari bahwa ia hanya membawa pakaian seadanya dan beberapa lembar uang. Aku harus memulai semuanya dari awal, bisiknya dengan suara serak. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan penginapan itu untuk mencari pekerjaan. Namun, dunia luar tidak semudah yang ia bayangkan. Beberapa tempat yang ia datangi menolak tanpa memberi alasan, sementara yang lain menawarkan upah yang jauh di bawah kebutuhan. Saat sore menjelang, Rania duduk di bangku taman dengan tubuh lelah. Ia menatap kerumunan orang yang berlalu lalang, masing-masing tampak sibuk dengan kehidupan mereka. Sebuah perasaan hampa menguasainya. Apakah aku membuat keputusan yang benar? Apakah aku akan sanggup hidup sendiri? Pikirnya. Namun, ia tahu bahwa kembali ke rumah Adam bukanlah pilihan. Harga dirinya terlalu hancur untuk memohon kepada orang-orang yang hanya menganggapnya beban. Beberapa hari berlalu, dan Rania akhirnya mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Meski pekerjaannya berat, ia berusaha menjalani hari-harinya dengan tabah. Ia selalu tersenyum kepada pelanggan, meskipun hatinya penuh luka. Rekan-rekan kerjanya kerap bertanya mengapa ia terlihat begitu pendiam, tetapi Rania hanya menjawab dengan singkat, "Aku sedang mencoba memulai hidup baru." Namun, setiap malam, ketika ia kembali ke kamar kos kecilnya, rasa sepi kembali menyerangnya. Ia sering teringat kenangan bersama Adam, bagaimana dulu mereka tertawa bersama, saling berbagi mimpi, dan berjanji untuk saling mendukung. Kenangan itu seperti duri yang menusuk hatinya, mengingatkannya pada cinta yang pernah ia miliki tetapi kini telah hancur berkeping-keping. Di rumah, Adam mulai merasakan dampak kepergian Rania. Tidak ada lagi yang menyambutnya dengan senyuman ketika ia pulang, tidak ada lagi masakan hangat yang menunggunya di meja makan. Dina dan Bu Mirna tetap sibuk dengan urusan mereka sendiri, tanpa peduli dengan rasa kehilangan yang diam-diam melilit hati Adam. Malam-malamnya dipenuhi penyesalan, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Suatu malam, Adam menemukan sebuah catatan kecil yang ditinggalkan Rania di meja kamar mereka. Di sana tertulis, "Adam, aku mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup jika aku selalu harus melawan dunia sendirian. Aku pergi bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin menemukan diriku yang hilang." Membaca kata-kata itu, Adam merasa dadanya sesak. Ia menyadari betapa besarnya cinta Rania, tetapi juga betapa ia telah gagal menjaganya. Di kos kecilnya, Rania perlahan mulai membangun hidup baru. Ia menabung sedikit demi sedikit, merancang masa depan yang sederhana tetapi penuh harapan. Meski luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Di dalam kesendirian, ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri.